CPNS atau P3K itu sangat transparan gitu ya. Dan kita konsen. Bicara tentang P3K ini tentu membicarakan nasib ribuan orang ya. Sebenarnya ada ruang khusus nggak sih untuk melakukan pengaduan terhadap dalam tanda kutip mereka yang merasa terzolimi atas rekrutmen P3K itu? Titipan. Ini anggota DPRD provinsi apalagi. Ini masa nitipkan anak, nitipkan apa itu anaknya teman keluarga, masa nggak bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di ABTV Podcast. Ruang publik membincang tentang kebijakan publik tanpa basa-basi, yang tentu menghadirkan narasumber yang kredibel dan tentunya memihak pada akal sehat. Nah, pemirsa ABTV Podcast kali ini, di episode kali ini kita kembali menghadirkan narasumber yang berada pada pusat pengawasan dari tema yang akan kita bincangkan hari ini. Siapa dia? Beliau adalah Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dapil 9, Bapak Haji Agus Cahyono, SHI MHI. Langsung saya sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah kabar saya. Oke. Nah, lagi kita ini. Iya. Setelah beberapa waktu yang lalu kita sempat membincang tentang tema yang lagi in juga. Hari ini sebuah kehormatan juga kita menghadirkan jenengan kembali untuk membincang sesuatu yang tidak kalah hangat, yang saat ini sedang dibicarakan viral melalui grup WhatsApp, kemudian grup-grup yang lain di medsos. Ada banyak profesi yang menggantungkan kepada proses-proses yang saat ini sedang in. Apa tema kita hari ini adalah terkait dengan transparansi rekrutmen P3K di wilayah Pemprov Jawa Timur. Ini betul menjadi bidangnya Mas Agus ya? Ya, Komisi A itu kan konsentrasinya di hukum dan pemerintahan. Ya, termasuk di dalamnya terkait dengan masalah kepegawaian. Dan BKD itu menjadi bagian dari mitra Komisi K. Maka tidak salah dong kemudian ketika kita saat ini berbincang membahas tentang isu-isu terkait dengan dalam tanda kutip transparansi rekrutmen P3K. Ya, kita beberapa waktu ini masih sering mengangkat tema itu dengan BKD Provinsi Jawa Timur karena beberapa ada pengaduan dari masyarakat. Jadi ternyata memang betul isu tentang P3K sampai hari ini itu belum tuntas ya, belum selesai, masih menjadi pembicaraan dan beberapa orang itu masih menyampaikan aspirasinya kepada kita di komisi gitu di Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur ya. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang sangat fundamental saja Mas Agus ya. Santai tapi kita ngena gitu ya nanti. Banyak mungkin masyarakat kita menganggap DPRD provinsi dalam hal ini Komisi A tidak memiliki peran di dalam konteks seleksi P3K. Nah, mungkin bisa disampaikan ke para pemirsa juga bahwa sebenarnya tupoksi Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur itu dalam konteks seleksi P3K itu seperti apa sih? Ya, kalau tadi ada semacam statement tidak punya peran, bisa jadi iya memerankan diri, menggulkan titipan. itu kita tidak bisa berperan kan biasa ya anggota. Memang masih ada titipan. Ini anggota DPRD provinsi apalagi. Ini masa nitipkan anak, nitipkan apa itu anaknya teman keluarga, masa nggak bisa. Memang dalam poin ini ya kita tidak ada peran di situ ya. Peran Komisi A bukan dalam rangka untuk menggulkan titipan, tidak ada sekarang. Jadi sistem rekrutmen CPNS atau P3K itu sangat transparan gitu ya. Dan kita konsen mengawal aduan-aduan masyarakat khususnya tentang P3K. Memang P3K itu lebih krusial ya dibanding dengan CPNS. Kalau CPNS itu kan ketika formasi dibuka, kemudian dari manapun dia bisa mendaftarkan diri menjadi CPNS tanpa harus ada persyaratan
yang seperti P3K ketika dia lolos seleksi sudah. Nah, itu kalau P3K kan lain kasusnya ya. Karena dia sudah lama mengabdi. Kemudian ketika dia ada pengangkatan CPNS yang anak-anak yang baru lulus kok bisa langsung jadi ASN, sedangkan dia sudah mengabdi lama kok tidak. Lah memang ini titik krusialnya. Dan selama ini alhamdulillah permasalahan di Pemprov Jawa Timur terselesaikan dengan baik, dan saya acungi jempol ya, Pemprov Jawa Timur punya terobosan yang bagus untuk mengatasi problem tentang rekrutmen P3K. Ya. Ini nyambung dengan yang Mas Agus sampaikan tadi, terkait dengan usia fresh graduate yang kemudian bisa berkontribusi, berkontestasi di dalam rekrutmen ASN. Nah ini mungkin bagi teman-teman yang bukan fresh graduate, ada enggak kesempatan untuk kemudian nanti mengikuti itu? Selama usianya tidak expired ya. Baik, jadi sebetulnya gini ya, kita menghargai Pemprov itu terkait dengan pengabdian para honorer. Jadi sumber rekrutmen P3K itu kan dari honorer yang sudah lama mengabdi. Yang kemarin sebenarnya ada kebijakan terkait dengan rekrutmen honorer. Awalnya kan OPD atau dinas-dinas itu tidak boleh merekrut honorer. Awalnya ditutup tahun 2019. Tapi waktu itu karena banyak juga mereka yang sudah mengabdi, akhirnya dibatasi sampai yang masuk di tahun 2021. Jadi mereka yang masuk honorer sampai tahun 2021 itu Pemprov Jawa Timur memberikan jaminan mereka semua akan terekrut menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak ya. Ya. Tapi begini Mas Agus, kita apresiasi bahwa Pemprov Jawa Timur sudah berupaya untuk kemudian mengakomodir para tenaga honorer yang sudah puluhan tahun. Tapi memang kalau dicari titik, kalau kita cari-cari celahnya kan tetap ada ya. Misal gini, ada banyak lembaga swasta yang ada di wilayah kita yang itu juga mempekerjakan orang-orang yang mengabdi sudah puluhan tahun. Kapan kira-kira kesempatan untuk lembaga swasta itu bisa mengenyam sama halnya dengan lembaga negeri yang bisa kemudian diapresiasi dengan P3K? Ada nggak kira-kira? Ada. Jadi pemerintah itu kan juga memiliki perhatian khusus ya kepada lembaga-lembaga swasta. Misalnya di lembaga pendidikan ya. Betul. Itu juga dapat peluang mereka untuk masuk P3K. Jadi kan ya misalnya beberapa guru di lembaga swasta yang dia misalnya dapat insentif dari APBD, itu kan sebenarnya dia juga berpeluang. Ada beberapa kasus kemarin juga terjadi. Cuma ketika seseorang itu daftar di P3K, otomatis dia keluar dari lembaga tersebut. Ketika diterima di P3K, karena P3K itu berbasis kebutuhan lembaga pemerintah ya. Karena dia guru swasta, kemudian ngikut P3K. Kan P3K itu untuk sekolah-sekolah pemerintah, sekolah negeri, sehingga dia harus keluar dari lembaga swastanya. Tapi ada perhatian khusus kepada mereka yang tumakninah, istiqomah di lembaga swasta. Kalau misalnya guru dengan sertifikasi, Mas. Betul. Jadi pemerintah juga memberikan kuota kepada lembaga-lembaga swasta berupa tunjangan sertifikasi guru. Ada. Nah, ini loh Mas, yang saya maksud mungkin ada titik ketidakadilan mungkin ya, dalam tanda kutip. Maksud saya begini. Ketika kemudian sekolah swasta itu kan juga tetap membutuhkan guru yang kemudian ketika terangkat menjadi P3K ditariklah guru itu ke sekolah negeri. Nah ini yang kemudian menjadi timpang, menjadi dalam tanda kutip bahasa saya kurang adil untuk lembaga-lembaga swasta yang sama-sama padahal juga ngopeni gula wentah generasi bangsa loh ya itu. Ya tinggal kita memandang dari sudut pandang mana gitu ya. Dan itu kan sebuah pilihan. Yang lembaga-lembaga swasta saya pikir juga punya kebijakan, pemerintah juga punya kebijakan, dan pemerintah juga memberikan porsi perhatian
kepada lembaga swasta dengan beberapa program. Oke. Ya. Kembali kepada tema P3K, Mas Agus. Ya. Bicara tentang P3K ini tentu membicarakan tentang nasib ribuan orang ya. Ya. Karena sudah puluhan tahun bahkan mengabdikan di satker tertentu, tapi kemudian dalam tanda kutip seolah dilotre oleh negara, harus kemudian diseleksi ulang tanpa kejelasan apakah mereka bisa diterima atau tidak. Nah, di mana peran teman-teman di Komisi A DPRD Provinsi dalam konteks seperti ini? Ya, kita sudah sepakat ya. Jadi Pemprov itu tidak melakukan PHK kepada honorer. Oh, komitmen ya ini? Komitmen sudah. Jadi tidak ada honorer yang di PHK oleh Pemprov. Semuanya akan diakomodir menjadi tenaga P3K. Jadi semua akan lolos seleksi. Begitu ya? Iya, dijamin. Dijamin ini ya? Dijamin. Bahkan Pemprov itu punya terobosan. Kan kita ada pembatasan untuk belanja pegawai. Belanja pegawai itu tidak boleh melebihi 30%. Padahal ketika seluruh honorer itu diangkat menjadi P3K, itu akan membebani APBD dan melebihi belanja pegawai 30%. Nah, solusinya seperti apa kalau seperti ini itu? Cerdas Pemprov ini ya. Jadi mereka semuanya diangkat menjadi P3K, kemudian dianggarkan APBD bukan dari pos belanja pegawai, tapi dimasukkan di pos belanja barang dan jasa. Nah, di pos belanja barang dan jasa ini apa tidak terdampak pada program efisiensi ini? Ya, kita jamin ya, kita kawal. Jadi Komisi A mengawal penganggaran untuk P3K. Istilahnya di Jawa Timur itu P3K yang kita anggarkan dari belanja barang dan jasa itu P3K paruh waktu istilahnya. P3K paruh waktu. Tapi itu cuma nama saja. Terkait dengan hak-hak mereka sama dengan P3K. Sama gaji tunjangan sama. Ya, sama. Cuma karena kita dibatasi dengan kebijakan pemerintah bahwa belanja pegawai tidak boleh lebih 30%. Itu cara Pemprov Jawa Timur berinovasi, atau kalau mungkin bukan ngakali ya, berinovasi bagaimana mereka yang sudah mengabdi menjadi honorer bahkan puluhan tahun ya. Itu bagaimana mereka semua bisa diangkat menjadi P3K. Nah, kebijakan pembatasan tidak boleh belanja pegawai lebih dari 30% ini kira-kira sampai tahun berapa, Mas Agus? Semangatnya kita ini pemerintah yang efektif, efisien gitu ya. Jadi pemerintah pusat memang mencanangkan program itu, apalagi era sekarang yang era digital, mungkin tidak semua harus dikerjakan oleh SDM ya, bisa dibantu dengan digitalisasi, sehingga tidak perlu banyak tenaga, sehingga dari situ mungkin pemerintah akan melakukan efisiensi untuk belanja pegawai, sehingga bisa menganggarkan untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, itu semangatnya begitu pemerintah ya. Tapi kan kita tidak tahu ketika nanti misalnya ganti penguasa ya. Kemudian kita ini surplus, katanya anggaran APBN, APBD itu melimpah. Saya pikir ya bisa juga kebijakan itu akan berubah. Gitu. Saya menangkap hal positif yang Mas Agus sampaikan tadi, bahwa pemerintah menjamin tenaga honorer itu pasti masuk P3K. Pasti masuk P3K. Nah, ini yang mungkin belum cukup banyak didengar oleh masyarakat bawah kita terkait dengan jaminan dari pemerintah terkait dengan bagaimana mereka direkrut menjadi P3K. Karena saya cukup sering mendengar keluhan ya, lebih tepatnya ya mengeluh bahwa mereka itu seolah-olah digantung, sudah mengikuti tes, kemudian nilainya tinggi, tapi kemudian peringkatnya tidak sesuai dengan harapan. Nah, peran Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur dalam pengawasan seleksi P3K itu sejauh mana sih sebenarnya?
Ya seperti tadi ya, bahwa Pemprov itu sebetulnya menjamin seluruh honorer untuk diangkat menjadi P3K. Nggak ada main-main ya? Nggak ada main-main. Seleksi itu kan lebih kepada mungkin administratif ya sifatnya. Jadi mereka betul-betul dipastikan honorer, dipastikan mereka masuk sesuai dengan tahun yang penetapan honorer. Kemudian juga mengantisipasi tidak ada honorer baru. Misalnya ada orang yang titipan penguasa dimasuk-masukkan data kemudian itu seleksi itu lebih pada itu, lebih kepada mengawal bagaimana mereka yang betul-betul honorer ya, honorer yang cut off-nya dulu kan tahun 2021 ya, berarti 2021. Kalau ada yang diangkat sebagai dalam tanda kutip honorer di masuk P3K padahal dia baru masuk di tahun 2024 misalnya. Betul. Itu berarti sebuah kecelakaan. Dan itu nanti bisa di cancel, bisa dibatalkan ya. Nah, hal ini menjadi kekhawatiran karena kita tahu Mas Agus ya bahwa nasib orang di Indonesia itu paling tidak akan ditentukan oleh campur tangan, garis tangan, dan juga tanda tangan. Nah ini yang kemudian menjadi kekhawatiran berlebih di masyarakat kita. Jangan-jangan seleksi P3K juga dipengaruhi oleh tiga tangan tadi. Kita sudah menjamin, Komisi A ini berkomitmen melakukan pengawasan bagaimana pengangkatan P3 itu sesuai dengan regulasi. Kan kita tidak ingin mendolimi yang mereka sudah lama mengabdi. Dan itu juga menjadi komitmen Pemprov ya. Kita sadari bahwa masyarakat di Indonesia itu kayak menjadi pegawai itu sesuatu yang prestis banget itu ya. Kayaknya bayangannya kalau pegawai itu mungkin enak gitu ya. Gajinya ya sudah kayak ada jaminan hidup gitu ya. Dijamin lumin tuh. Nah ya, orang jadi pegawai pemerintah, jadi pegawai negeri itu nyaman gitu ya. Mindsetnya begitu Mas. Ya guys, wajar lah itu mungkin bagi kita di negara yang belum maju-maju banget ya. Kayaknya menjadi pegawai ya, belum maju banget maksudnya. Itu menjadi sesuatu yang sangat menarik ya, menjadi pegawai pemerintah itu. Baik Mas Agus. Kalau boleh mungkin sharing cerita ya. Selama melakukan pengawasan terhadap seleksi P3K ini sudah menemukan semacam pelanggaran dalam proses seleksi itu atau lempeng-lempeng saja? Ya ada sih Mas, selalu ada pernik-pernik itu ya. Misalnya begini, mereka yang honorer itu ada yang padahal sudah dijanjikan mereka akan diangkat jadi P3K ya, diangkat P3K. Tapi ada mereka yang tergiur dengan CPNS. Padahal itu kan cuma satu PIN ya untuk masuk itu ya, satu akun ketika dia daftar di CPNS otomatis yang hak dia sebagai honorer ketika dipakai masuk CPNS sebetulnya ya itu tidak bisa dipakai untuk P3K. Terblokir. Iya terblokir. Nah, seandainya kalau mungkin di PNS-nya, seleksi PNS-nya dia tidak terjaring, bisa nggak kembali kemudian? Lah itu yang termasuk kemarin menjadi advokasi kita. Itu kan juga mestinya mereka ya taat lah. Ketika dia honorer lama kemudian nanti dijanjikan P3K nggak usah daftar CPNS, ternyata ada aja yang itu. Tapi akhirnya dengan kasus itu juga melakukan pengaduan, kita kasihan lah. Akhirnya tetap masih ditolerir. Dia masih akan ditampung, akan dikasih kesempatan untuk jadi P3K. Terdapatnya kasus-kasus seperti itu karena kurang sosialisasi atau gimana kok masih itu kayaknya menjadi PNS itu lebih prestis dibanding P3K. Masa tuanya ada yang menjamin. Masa tuanya ada pensiun. P3K itu kan pegawai negeri yang tidak punya pensiunan. Oke, batasannya P3K sampai usia berapa sih? P3K itu sampai 60 ya. Sampai 60 ya. Dan mereka yang jadi honorer sampai 58 masih bisa. Masih bisa menikmati 2 tahun jadi pengabdian ya P3K. Ya. Tapi ini semangatnya kita di tahun 2025 ini untuk Pemprov semua honorer bisa masuk ya terekrut semua di jadi P3K. Hari-hari ini kan lagi
lagi hangat ya. Ada beberapa kabupaten yang sudah melakukan pelantikan, termasuk Trenggalek minggu kemarin kan melakukan pelantikan. Ya itu tahun untuk 2024 ya. 2024. Ya seleksi 2024 ya. Ya kalau kabupaten kota kita tidak sampai ke situ ya, kita kewenangan kita. Kalau kabupaten kota kan di Pemkot dan Pemkab masing-masing. Kebijakan yang saya sampaikan tadi lah kebijakan Pemprov ya, artinya mewadahi seluruh honorer untuk P3K. Kalau kabupaten kota ya harapan kita ya memberikan apresiasi lah kepada mereka dan bisa merekrut semuanya dengan mereka masuk P3K dengan beberapa skema. Kalau memang berbenturan dengan sebuah regulasi bisa tervalidasi dari Pemprov ya dengan tadi ada P3K paruh waktu. Oh begitu. Nah pemirsa ABTV Podcast, kita masih membincang bersama dengan Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, fraksi Partai Keadilan Sejahtera dari Dapil 9 yang meliputi Trenggalek, Ponorogo, Pacitan, Ngawi, dan Magetan. Nah, tema kita masih asik untuk kemudian kita bincangkan terkait dengan transparansi rekrutmen P3K. Nah, mungkin Mas Agus bisa sharing cerita lagi ya terkait dengan peran Komisi A itu dalam menentukan formasi P3K itu terlibat mulai dari perencanaannya atau hanya pada sisi pengawasannya saja? Ya kalau P3K itu kan sudah berbasis data yang jelas ya. Artinya P3K itu kan sumbernya dari honorer dan honorer itu kan ditutup tahun 2021. Jadi kita mengawal mereka data-data yang sudah mengabdi jadi honorer itu terekrut semua di P3K. Tugas kita mengawasi itu. Sedangkan untuk CPNS itu setiap tahun kan dibuka. Yang nanti formasinya tergantung kebutuhan OPD. Kita di Komisi A juga memberikan masukan kepada BKD ya, untuk betul-betul istilahnya dalam rangka menentukan formasi CPNS nanti sesuai dengan kebutuhan. Karena kita dibatasi belanja pegawai itu tidak boleh melebihi 30% ya dari APBD. Maaf saya potong Mas Agus. Saya agak kepo ini dengan ketika ngomong CPNS ya. Kan sejauh ini yang saya tahu batasan usia untuk CPNS itu kan di angka 35 ya. Apa kemudian tidak ada wacana bahwa CPNS itu ya nggak usah dibatasi usia? Ngapain harus dibatasi usia? Kira-kira apa sih yang mendasari itu, Mas Agus? Itu kan undang-undang ya, kebijakan pemerintah pusat terkait dengan kewenangan regulasi terkait dengan CPNS itu. Jadi di Badan Kepegawaian Nasional. Jadi kita merujuk ke sana. Pemprov tidak punya kewenangan untuk membuat regulasi yang mendasar terkait itu. Pemerintah provinsi termasuk juga kabupaten kota itu kan hanya mengusulkan. Dan itu tidak mesti semua usulan dari daerah itu diterima oleh pusat. Misalnya Pemprov ini dari sisi batasan pembiayaan pos anggaran pegawai masih ada celah kita untuk mengajukan formasi misalnya. Itu kita pun akan mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah. Bisa jadi sampai di pusat cuma diloloskan berapa. Kan di ACC cuma sekian formasi ya. Tapi tetap masih ada ruang potensi untuk mengusulkan kan dari karena kan ada pensiun gitu ya, PNS yang pensiun itu kan harus diisi lagi. Itu masih ada setiap tahun masih ada formasi itu. Nah, cuma jumlahnya saja yang variatif ya, sesuai dengan kebutuhan. Mengapa ini saya tanyakan itu karena fenomena di bawah itu gini Mas Agus. Karena kita tidak mendapatkan jawaban pasti ya, mengapa kemudian CPNS itu maksimal harus 35 tahun. Nah, usia. Jawaban yang sering kami masyarakat terima itu adalah berkaitan dengan produktivitas. Ya. Biasanya kalau fresh graduate itu lebih produktif. Ya. Tapi kalau yang usianya di atas 35 tahun tidak lebih produktif. Yeah. Padahal kita tahu, ya nyun sewu,
para anggota dewan kita itu banyak yang usia-usia pensiun baru nyalek. Toh mereka juga masih cukup produktif dalam ini fenomena yang ada di bawah seperti itu Mas Agus. Siapa tahu Mas Agus karena juga berkutat pada pembuatan undang-undang, perda, siapa tahu nanti ada wacana ke sana. Panjenengan usia berapa Mas? Kayaknya mengincar itu ya. Ini masuk dalam kategori yang Mas sampaikan tadi. Jadi PNS itu enak, kemudian ada yang enggak juga sih. Menyuarakan suara yang selama ini tidak terdengar gitu aja. Ya, kita enggak tahu filosofi regulasi itu muncul dengan batasan usia. Ya, saya juga belum sampai mendalami poin itu. Ya, nggak tahu nanti beda penguasa kalau ada yang menggugat undang-undang katakanlah memberikan hasil kajian atau riset tertentu, ya ini bisa saja sebuah regulasi itu direvisi ulang. Karena maksud saya begini, ketika kemudian jawabannya adalah soal produktivitas, ini sangat menghina. Presiden kita itu kan usianya kan usia purna kan. Masa ketika kemudian usia itu dihubungkan dengan produktivitas, ini tentu bagian dari penghinaan. Ya, saya pikir ya beda. Jadi spek untuk posisi-posisi tertentu itu beda. Kalau politisi mungkin usia berapapun ya itu masih bisa. Masuk. Tapi kan juga sebelum nyalek itu ada beberapa tes, beberapa istilahnya uji kesehatan termasuk psikologis mereka itu ada istilahnya seleksi itu apa kok seleksi apa istilahnya ya ada persyaratan itu harus dipenuhi oleh seorang calon politisi. Ya ada namanya kesehatan, layak enggak dia dari sisi kesehatan, psikologisnya terganggu apa tidak ya. Kalau ijazah sih SMA ya. Minimal ijazah SMA. Oh begitu. Tetap ada syarat-syarat. Ada persyaratan yang harus dipenuhi ya. Harus dipenuhi untuk menjadi seorang yang maju di kontestasi perpolitikan. Oke. Kembali pada tema P3K Mas Agus. Selama ini mungkin yang kita temukan itu kan komplain, keluhan yang disampaikan di media sosial. Sebenarnya ada ruang khusus nggak sih untuk melakukan pengaduan terhadap dalam tanda kutip mereka yang merasa terdolimi atas rekrutmen P3K itu? Iya bisa. Jadi bisa menyampaikan ke Pemprov Jawa Timur. Bahkan kita ada layanan digital ya, bisa diakses oleh seluruh masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya terkait dengan pelayanan publik ya, termasuk dengan poin-poin itu bisa menyampaikan. Atau bisa juga kepada wakil rakyat yang kebetulan kita membidangi masalah kepegawaian ya. Bisa juga lewat Komisi A datang ke Komisi A bisa, atau melayangkan surat bisa, atau juga mungkin WA saya juga bisa kalau memang sudah kenal ya. Nanti akan kita kasih informasi, kita informasi tentang duduk permasalahannya kalau memang itu karena mes ya. Kalau memang ada hak-hak yang dia misalnya dia kehilangan haknya, ya kita akan perjuangkan. Kemarin di seputar P3K ini juga ada aduan. Ada dari Magetan. Kalau salah itu dari Magetan masuk, bahkan datang ke fraksi saya, ke fraksi PKS ada 3 orang waktu itu. Dia menyampaikan beberapa permasalahan. Ya kita advokasi. Tindak lanjutnya? Sudah. Ya, akhirnya permasalahan itu bisa dikomunikasikan dan bisa terselesaikan. Luar biasa Mas Agus perjuangannya untuk membela. Ya semampunya, semampu yang kita bisa akan kita perjuangkan. Apa sih sebenarnya yang memotivasi Mas Agus dan kawan-kawan untuk terlibat jauh sampai kepada advokasi? Ya itu kan tugas kita ya. Ketika menjadi wakil rakyat maka itu menjadi tugasnya. Dia harus mampu mengadvokasi kepentingan masyarakat, apalagi masyarakat yang punya hak dan haknya itu terdolimi. Lah kita tugas kita itu mengadvokasi mereka semaksimal mungkin. Nah, ini banyak ternyata informasi yang belum tersampaikan secara utuh di masyarakat kita.
terkait dengan seputar P3K ini. Oke. Nah, di kesempatan kali ini ruang mungkin Mas Agus bisa untuk menyampaikan ke masyarakat kita seputar P3K yang mungkin selama ini dalam tanda kutip menjadi ruang yang abu-abu menjurus gelap ya di masyarakat kita terkait dengan transparansi terutama. Ya. Baik, ya ini mungkin di forum podcast ini saya sampaikan kepada masyarakat luas yang mereka sekarang menjadi honorer di lingkup pemerintah Pemprov Jawa Timur. Jangan khawatir ya, karena Pemprov berkomitmen untuk menampung semua honorer, diangkat menjadi P3K. Bahkan kita menyiapkan, ya Pemprov itu menyiapkan skema bagaimana mereka semuanya terekrut, dan tidak ada PHK bagi honorer di lingkup Pemprov Jawa Timur. Ya, kalau misalnya dari masyarakat hak-haknya tidak terpenuhi, dia menjadi honorer dan syarat terpenuhi dan dia tidak diangkat P3K, itu bisa melaporkan kepada kita, menyampaikan aspirasinya di Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur. Kalau dari Dapil 9, Dapil saya bisa juga japri kepada saya, insya Allah akan kita advokasi. Nah, itu Mas ingin seputar P3K bincang-bincang kita kali ini, saya pikir sudah gamblang ya terkait dengan P3K Pemprov di lingkup Pemprov Jawa Timur. Ada harapan baru sebenarnya di masyarakat kita mungkin ya, dari yang Mas Agus sampaikan, bahwa semangat Pemprov untuk kemudian mengakomodir semua honorer untuk dijamin diangkat di P3K ini berlaku juga ditiru oleh pemerintah kabupaten kota. Mereka yang tergabung di dalam honorer yang di bawah naungan Pemkab ataupun Pemkot tentu juga pengen mendapatkan jaminan sebagaimana jaminan dari pemerintah provinsi. Ya, semoga demikian, dan kita juga akan berkoordinasi ya, berdiskusi dengan teman-teman dari kalangan politisi di fraksi kabupaten kota, mungkin bisa juga menyuarakan kalau memang ada honorer-honorer yang tidak terekrut di P3K. Mungkin biar ada skema untuk istilahnya ya tidak mem-PHK mereka. Ya, mereka bisa bekerja sampai akhir hayatnya. Amin. Sesuai dengan regulasinya. Iya. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Agus telah berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan dengan kita di ABTV Podcast kali ini. Jangan bosan-bosan untuk berkunjung di ABTV Podcast ya. Nah, pemirsa ABTV Podcast dimanapun Anda berada, demikian hasil bincang-bincang kita dengan Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, fraksi Partai Keadilan Sejahtera dari Dapil 9. Semoga menginspirasi, mencerahkan, dan berkemajuan tentunya. Saya Indra pamit, sampai ketemu di episode yang akan datang, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.